Oke, jadi apa nih sis yang pengen kamu diskusiin hari ini? Oh iya Pak, tentang kenapa ya saya tuh nggak setiap tahap interview tuh udah nggak ada panggilan gitu. Tahap interview. Ya udah selesai udah gitu. Oh, berarti kamu udah pernah ngikutin interview gitu ya? Iya udah Pak. Kebanyakan sampai ke HR apa ke user ya berhentinya ya? Terakhir interview apa? Yang paling jauh? Inter ke HR udah sampai itu HR doang. HR aja ya? Ya. User belum? Belum sampai ke user? Belum Belum ya? belum. Baru-baru di HR ya? Ya baru di HR. Dia di HR itu bahas terkait dengan, sorry, itu kamu ngelamar kerja yang sesuai jurusanmu atau enggak? Masih di hospitality Enggak. enggak? Enggak ya? Beda ya? Hospitality ada beberapa, ada juga yang di luar itu, yang di Berarti, pelayanan gitu. oh, service biasa ya, gitu. Oke, jadi simpelnya itu adalah kamu merasa ada kendala di interview dengan HR, di mana ya interviewnya itu di perusahaan-perusahaan ada yang sesuai dengan bidang kamu, di sektor kamu, ada yang enggak gitu ya. Tapi dua-duanya udah sama-sama sampai ke HR, tapi kamu belum lanjut ke tahap selanjutnya, gitu ya Sis ya? Nah, pertanyaanku adalah, yang nggak lanjut ke tahap selanjutnya ini, kamu dikasih tahu nggak bahwa kamu itu nggak lolos? Atau ada yang masih Enggak, menunggu? disuruh nunggu tapi udah nggak ada kabar. Terus saya kan chat ulang gitu kan Hmm, untuk info lebih lanjut, hmm, nggak dibalas. nggak dibalas? Iya, Oke, semuanya kayak gitu? ada beberapa doang sih yang 2, 3 kali saya chat gitu. Habis itu udah pasti nggak lolos nih ya kalau Maksudku udah dua. gini, ada nggak yang nggak usah kamu chat duluan, tapi udah ngasih info bahwa kamu nggak lanjut gitu? Belum ada. Belum ada. Atau ada nggak yang waktu di akhir interview bilang bahwa silahkan tunggu misalkan 1 atau 2 minggu lagi, apabila dalam waktu itu Anda tidak dihubungi, berarti mohon maaf, berarti Anda belum dapat lanjut. Ada yang ngomong gitu nggak? Ada. Nah, kalau ada yang ngomong gitu berarti bagus. Kalau ada yang ngomong gitu di interview, tapi nanti nggak dikabarin, itu artinya nggak masalah. Nah, sekarang ada nggak yang nggak ngomong kayak begini, nggak ngasih info, tapi udah kamu nanya juga nggak dijawab gitu? Ada juga ya? Ada juga, ada. Oke. Nah, ini contoh yang jelek ya. Gitu. Sorry to say, itu ada contoh yang jelek. Terus, ada nggak yang nggak perlu kamu omongin ini itu, tapi dia udah ngasih tahu bahwa mohon maaf Anda belum bisa lanjut gitu? Nggak ada ya tadi Belum ya? belum ada Kamu sih. belum ada ya gitu. Oke. Nah, pertanyaanku sekarang adalah, daripada kita nebak-nebak dalam tanda kutip ya isi pikiran HR gitu ya, kita introspeksi diri, autokritik gitu, auto correction gitu ya. Menurut kamu, apa yang bikin kamu nggak lolos ke tahap selanjutnya? Kamu mungkin bisa sambil mengingat-mengingat. Mengingatnya tuh gini misalkan, pertanyaan apa yang kamu jawab secara ragu? Pertanyaan apa yang menurut kamu jawab kurang sempurna? Pertanyaan apa yang ditanyakan oleh rekruter yang sesuai bidang kamu, maupun atau keluar juga di yang nggak sesuai bidang kamu, tapi kamu juga nggak yakin jawabnya gitu. Ada nggak apa itu misalnya? Ada sih yang terakhir kemarin ada di PT, ada itu Tertentu kan, ya, PT XXX gitu ya. Kenapa itu? di bagian Gimana? handover itu kan. Mm-mm. Eee, aku juga baru tahu itu, bagian itu. Ragu-ragu juga mau jawab job desk-nya apa gitu kan. Soalnya aku cari job desk-nya juga sesingkat itu aku cari di Sorry, internet sorry. kan. Gimana? Suaranya Eh, putus-putus. PT apa? Sorry, PT enggak. Sorry, Tech sorry. Stop. Salah, bagian bukan handover, PT-nya. Jabatannya apa? handover, Handover. iya, yang Oke. serah terima apartemen gitu. Oke. Hmm. Kamu sebagai Terus apanya? Handover-nya itu maksudnya? ya, handover-nya itu kan ditanya job desk-nya apa aja ya. Saya sesuai dengan saya lihat di internet kan. Heeh. Terus ya ini gitu doang. Mungkin karena juga nggak ada pengalaman kerja kan, cuma pengalaman juga sebagai magang doang, masih fresh graduate gitu.
Kan kalau misalkan ini masih hubungannya sama properti ya, apartemen gitu ya, ada handover, itu kan artinya kamu pelajari nggak di kampus ya? Yang aku pikirin itu dari tadi. Nggak ada. Oh, nggak Cuma ada. ya udah pariwisata kan nggak ada. Oke. Kan itu bukan untuk pariwisata ya, saya terima gitu. Kan itu kan Ya hospitality bukan property. melenceng. Nggak ada ya? Nggak ada. Setelah kamu jawab pertanyaan itu akhirnya terus gimana? Sorry, di Eh, website perusahaannya ada nggak ya? Atau ada saya juga jawab. sesuai dengan Jawab yang ada di juga. web? Oh iya gitu. Terus abis itu responnya gimana? Responnya beliaunya? Responnya Kenapa kok ya kamu bilang oh, pertanyaan ini yang kamu nggak yakin gitu? Terus responnya beliau gimana waktu kamu jawab itu? terus dia kayak menambah ulang gitu kan kalau di bagian handover tuh gini 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 gitu. Terus habis itu udah diakhirin itu aja. Itu Tanpa biasanya sorry, kan kalau di akhir interviewnya tuh online apa offline ya sejauh ini ya? offline. Offline. Semuanya offline. Yang 10 kali itu offline semua. Oke, Ada 10 kali. beberapa yang online. Tapi 10 kali offline. Iya, Oke, dan waktu interviewnya itu yang waktu pertanyaan handover ini berapa menit? Sorry, berapa menit kira-kira di dalam? berapa ya? 10-15 lah. 10 sampai 15 menit interviewnya ya. Ya. Terus Terus nggak pertanyaan apa? ada. Kan biasanya disuruh nanya gitu kan. Nah itu kan nggak ada kemarin tuh saya nggak suruh nanya ke beliau gitu nggak ada. Oh, oke, oke. Oke, ya ini kan lebih oke, kita kembali dengan suasana yang beda gitu, sis. Oke. Nah, pertanyaanku balik lagi ya. Interview kamu kan kebanyakan offline. Dari kita Ya, ngomongin angka aja deh. Dari 10 itu yang sesuai dengan bidang berapa? nggak ada. Nggak ada. Paling cuma itu nggak ada. Oke, terus yang selanjutnya adalah kebanyakan kamu kalau beda bidang lamar di posisi apa gitu? Biasa customer service, guest service agent, officer gitu, front office gitu. Oh, kalau apa namanya? Itu bukannya posisinya sesuai dengan jurusan ya kalau guest service agent ya? Ya sesuai, tapi nggak keterima. Oh, oke, nggak masalah gitu. Kita obrolin lagi gitu. Nah, kita balik lagi. Tadi kan contoh kalau interview yang kamu nggak yakin di perusahaan yang kamu nggak tahu itu apa gitu ya, belum tahu itu apa. Nah, sekarang kalau di itu, kalau jadi GSA itu menurut kamu interview apa? Atau mungkin ada pertanyaan apa lagi deh, yuk, yang kamu masih atau apa faktor apa ya? Kan kalau cuma sekali, 2 kali gitu kan, ya mungkin mungkin hasilnya bagus tapi lebih rendah dari yang lain. Tapi kalau sampai 10 kali atau lebih gitu kan, kan tadi ada yang online gitu ya. Kan berarti kan harus ada pertanyaan nih, ya kan? Nah, kamu coba diingat-ingat lagi, apa yang bikin kamu ngerasa nggak yakin gitu? Apa dulu? Gitu. Kenapa ya jadi juga bingung kan gitu. Apa karena aku belum ada pengalaman Oh, gitu. kalau kamu belum ada pengalaman, ada berapa juta anak yang fresh grade tapi dapat kerja? Iya sih ya. Iya, gitu. Itu alasan ya nggak bisa, ya kan? Gitu. Nah, yang aku maksud adalah ini aku nggak ngomong masalah pengalaman. Waktu interview itu loh, gitu. Kita fokus saja ke Interview. interview itu, gitu. Yang kamu tuh nggak yakin jawabnya, yang ditanya apa kamu nggak tahu, yang kamu jawab tapi dikoreksi atau mungkin dibantah, gitu. Oh ada tuh satu kan saya di reservasi agent. Kenapa? Ditanya, aku lupa waktu itu mau searching perusahaannya kan. Nah di situ ditanyain kenapa kamu milih di perusahaan ini. Salah sebut juga nama perusahaannya. Terus si HRD-nya langsung kayak melotot gitu pas saya salah nyebut itu perusahaannya. Perusahaan. Oh ya, salah Itu nyebut agak perusahaan itu jahil, banyak fatal ya, agak gitu. jahil. Ya, sebenarnya itu bukan bukan faktor tunggal sih, tapi kalau salah nyebut perusahaan itu kan fatal ya buat aku ya, gitu. Paling kayak, loh, what? Gitu. Kamu sadar gak ini perusahaan apa gitu. Nah, sekarang sekarang maksudku kayak begini. Pada saat kamu mau menghadapi interview gitu tuh, menurut kamu pribadi tuh kamu tuh orangnya udah cukup persiapan belum sih? Kan buat aku gini loh, panggilan sebanyak itu artinya tuh CV-mu tuh menarik loh. Gitu.
Itu alasan kenapa aku nanya, oke, aku ngejar interview dulu gitu. Berarti CV-mu nggak terlalu bermasalah gitu. Karena interviewnya banyak sekali, yang offline sebanyak itu, 10. Yang online nggak tahu berapa gitu kan, nggak usah sebut perusahaannya. Yang sesuai bidang ada yang manggil, yang nggak sesuai bidang ada yang manggil. Lolos psikotes berarti, administrasi lolos, psikotes lolos. Ada interview HR. Tapi HR itu kan sebenarnya ingin satu, ya, memperdalam, memperluas yang informasi yang belum cukup diperoleh dari CV maupun dari psikotes, gitu kan. Yang kedua adalah validasi juga, bener gak nih anaknya kayak begini dengan cara langsung, gitu. Apalagi ya jabatan-jabatan yang kamu lamar itu hubungannya dengan berinteraksi sama orang, entah interaksinya online, entah interaksi lewat telepon, email, ketemu langsung atau gimana, gitu. Sehingga akan sangat menyenangkan sekali kalau aku sambil mau ketemu kamu secara offline dan membayangkan bahwa anggap saja kamu itu sekarang udah kerja, misalnya jadi FBA atau jadi resepsionis di depanku terus aku ngomong gitu. Gitu. Kira-kira gimana gitu. Kan ada dua hal nih. Teknik komunikasi kamu gimana, yang kedua adalah penguasaan materi, ya kan? Teknik komunikasi itu kan kamu pelajari sendiri. Nah, penguasaan materi kan juga kamu pelajari sendiri. Ada yang sudah kamu pelajari di kampus, ada yang kamu riset sendiri. Bahkan sampai sebelum datang ke interview, kamu kan udah bisa riset gitu. Nah, menurut kamu persiapan yang kurang pada saat menghadapi interview apa? Gitu. Apa ya? Aduh kurang. Atau kamu ngerasa lo kalau nggak ada berarti kamu berarti ngerasa udah oke-oke aja dong. Saya udah melakukan yang terbaik untuk bersiap-siap datang ke interview begitu. Udah siap. Biasanya kenalin diri juga yang kayak pas yang ada di CV gitu. Oke, Dulu juga. gini deh. Contoh ada pertanyaan, kamu masih ingat nggak ada pertanyaan interview apa? Contoh misal, jangan perkenalan diri deh, yang lain apa misalkan. Ada pertanyaan apa misal? Pertanyaan apa ya? Ya job desk yang kemarin tuh kayak yang di handover itu terus disebutin ya. Terus ada yang salah gitu dia nambahin lagi. Terus apa lagi? Yang lain apa? Kan 10 Terus interview, masa nanya, nggak ingat pertanyaannya banyak banget pasti. Apalagi yang lain? terus nanya waktu yang di mana itu lupa Gak semua. usah sebut tempatnya, Nanya nama pertanyaannya apa? apa ya? Oh, udah pernah gunain apa sistem buat yang di hotel gitu nggak? Aku jawab belum pernah kan karena emang nggak magang di perhotelan gitu. Kamu magangnya di apa? Di museum angkut set di bagian PR waktu itu. PR. Ya, Oke, terus habis itu apa lagi? terus apa ya? Masa iya semua nanyain pertanyaan itu? Kan 10 interview. Lupa nanyain apa? Apa lagi ya? 10-10-nya ini pendek apa enggak? Durasinya ada yang lama enggak? Oh, dia yang lama itu dulu tapi lupa dia. Kamu Oh, wisuda, kayak kamu wisuda kapan sih? wisuda tahun kemarin, Bulan? bulan April. Oke. Berarti kan banyak nih ya yang interview yang udah pernah kamu hadapin gitu kan. Nah, apa kira-kira pertanyaan yang masih kamu ingat? Ditanya apa? Cara bayanginnya gini loh. Ini perusahaan yang sesuai bidang, nanyanya soal ini. Yang nggak sesuai bidang, dia nanya ini gitu. Itu sih, lupa. Belum ada setahun loh. Iya. Ditanya apa? Soal CV, soal apa gitu. Soal Tadi kan ada apa? yang soal pernah software belum. Apa yang kamu ketahui soal Ya. perusahaan ini, kenapa ini, terus tahu job desk soal ini enggak? Lah aku bantu nginget-nginget dulu ya. Itu. Ya gitu. Ya ada lagi. Kan aku datang ke Jakarta kan waktu itu baru sebulan. Tanyain sebulan ngapain aja, udah kemana aja gitu di bidang customer service itu. Aku jawab selama 1 bulan itu saya datang interview ke perusahaan lain di bagian ini juga, terus
lamar, udah gitu aja. Ya. Itu ya, ini contoh, ini adalah jawaban yang salah gitu. Jadi secara simpel ya, nggak usah aku lanjutin ya gitu. Jadi secara general gitu ya, kamu kurang belajar soal interview. Oke, ingat ya, CV-mu itu tidak terlalu bermasalah. Oke, yang bermasalah itu adalah pertanyaan interview. Pertanyaan interview itu nggak bisa kamu hafal karena jumlahnya ada banyak. Tapi ada yang bisa kamu pahami. Pertanyaan ini intinya tuh nanyain hal yang sama. Ada yang boleh disampaikan, ada yang enggak. Nah, kamu udah belajar soal itu belum? Gitu. Pas ditanya, kamu sejauh ini, oke, kamu sudah kapan? Katakanlah April. Oke, sekarang September misal. Selama 4 bulan ini kamu udah ngapain aja? Saya tes di perusahaan lain, saya interview gitu-gitu. Ya itu fatal, itu salah lah. Itu nggak boleh jawab seperti itu. Gitu. Untuk ukuran orang yang salah, ini salahnya fatal. Yang artinya kamu memang belum tahu yang benar gimana. Gitu. Nah, pertanyaanku adalah kamu udah meluangkan waktu belum untuk browsing, ya, googling. Kalau ada pertanyaan gini, jawabnya gini. Aku masih ingat loh, minimal 6 pertanyaan yang ditanyain waktu aku pertama kali dapat kerja. Gitu, sekitar 8 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu, sorry. Aku masih ingat 6 pertanyaan. Gitu. Lah, masa iya kamu belum ada 1 tahun, nggak ada yang ingat. Gitu. Gitu. Ibaratnya Nggak ada seperti yang itu. gitu, udah. Ya, Ya udah. iya, nah masalahnya itu ya udahnya ini gitu ya. Sebagai koreksi ya gitu. Pada saat kamu merasa kayak gini, kayaknya nggak ada masalah kok sama interviewku, tapi semua di interview itu gagal. Jawabanku adalah ada masalah dan kamu belum sadar. Oke? Itu nomor satu. Yang nomor dua, bagusnya adalah kamu mau ada sesi seperti ini gitu, sehingga kita bisa koreksi bareng. Jadi tugas utama kamu sekarang nomor satu adalah belajar interview. Gitu. Caranya gimana paling gampang? Nanti tonton di YouTube-ku ada. Gitu. Tulis pertanyaan interview kayak begini, jawabnya seperti ini dan lain-lain. Gitu. Biar kamu paham nanti kalau ada pertanyaan seperti ini tuh maksudnya tuh harus aku jawab ke arah mana. Gitu. Karena dari contoh-contoh barusan ya, nomor satu, kamu ditanyanya apa, jawabnya kemana. Itu bener-bener menunjukkan kamu satu kurang persiapan. Kayak gitu. Tapi kamu merasa siap gitu. Itu nomor satu jelas. Ini nggak cuma buat kamu, buat teman-teman yang nonton sampai menit ini. Pada saat kita merasa bahwa saya sudah ada persiapan, tapi kok kita terhenti di titik yang sama, apalagi berkali-kali, berarti ada yang salah. Masalahnya ada udah sadar belum salahnya di mana. Kalau Anda nggak bisa melihat kesalahan itu, lihat lewat mata orang lain. Itu. Jadi kalau dari saranku adalah belajar interview lagi. Pertanyaan ini tuh maksudnya tuh begini, pertanyaan ini maksudnya begini. Ya, itu yang harus kamu pelajari waktumu 24 jam. Dikurangi waktu tidur, dikurangi waktu beres-beres rumah, dikurangi waktu bersantai. Itu masih ada waktu besar kan, masih ada waktu panjang kan. Nah, itu kamu bagi berapa jam untuk ngelamar kerja, berapa jam untuk belajar. Itu wajib gitu. Karena yang kasihan apa? Yang kasihan CV-mu. CV-mu itu sudah bagus, mampu menghantarkan kamu ke tahap selanjutnya. Gitu. Mampu menghantar ke tahap selanjutnya, kan harusnya kamu jawab dong. Dengan apa? Ya lanjut lagi ke tahap selanjutnya lagi, gitu kan. Tapi CV udah bawa ke tahap selanjutnya, tidak kamu jawab ke selanjutnya ini. Nah, jadi ini yang harusnya kamu pelajari, bukan masalah di CV-nya. Gitu, karena panggilannya sudah banyak sekali, gitu ya. Gitu. Caranya gimana? Luangin waktu, gitu. Pertanyaan yang sering muncul di interview, pahami dulu, gitu. Gitu kan. Yang harus disampaikan tuh apa aja sih, apa yang nggak boleh, apa yang enggak gitu, dan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oke, itu nomor satu. Yang nomor dua adalah kamu ada keinginan untuk mendaftar satu yang sesuai jurusan. Oke, pastikan ya yang kamu ambil waktu kuliah jangan sampai lupa. Gitu di kuliah-kuliah kamu, materinya jangan sampai lupa. Banyak orang habis wisuda materinya dilupain. Gitu. Kenapa kok aku memberikan saran ini lupa? Karena simpelnya gini, interview aja yang baru banget, kamu pertanyaannya lupa. Apalagi materi kuliah yang sebelumnya. Kan interview itu kan setelah kamu wisuda kan, ya nggak? Itu pun pertanyaannya lupa. Wajar dong kalau aku sebagai pendengar akan curiga bahwa mata kuliahmu juga lupa.
karena dia lebih mundur. Gitu loh. Ya kan? Nah, nanti pertanyaannya mundurnya lagi adalah sejauh ini kamu ngapain? Nah, itu nanti turunnya ke sana. Jadi yang kedua adalah aku pengen khusus buat kamu atau buat teman-teman di sini yang lupa pertanyaan interviewnya apa gitu. Kalau nanti ketemu coach yang lain gitu ya, profesional atau teman-teman yang lain itu pasti akan muncul kalimat ini. Ingetin lagi karena aku cuma ingetin aja. Gitu. Wajar ya, aku bilang bahwa ada kemungkinan kamu akan lupa karena yang interview yang baru-baru aja masih lupa. Gitu. Aku interview 7-8 tahun yang lalu aku masih ingat pertanyaan-pertanyaannya sampai sekarang. Itu simpelnya ke arah sana. Yang nomor 3 adalah apa? Kalau kamu ngelamar, itu tadi yang nomor 2 adalah saran kalau kamu ngelamar sesuai jurusan ya, pelajari ulang gitu. Karena ya kalau misalkan ini, kalau jurusanmu sastra Jepang ya kamu akan dianggap yang jago soal bahasa Jepang, ya enggak? Kalau namanya jurusanmu teknik elektro ya kamu akan dianggap jago soal elektro. Gitu. Jangan sampai kamu jurusanmu A, tapi kamu ditanya soal A, lupa gitu. Jangan sampai. Oke? Yang nomor 2 adalah kamu kan juga ngelamar di bidang lain, ya kan? Ya. Nah, namanya ngelamar di bidang lain, artinya kamu harus riset biar kamu setara sama orang yang memang ada di bidang itu. Kan kamu membajak lahannya mereka, bahasanya gitu ya. Gitu. Kamu oke lah kamu seperti ini. Aku ada magang PR, daftar customer service ya nggak masalah, nggak nyimpang-nyimpang amat kok. Tapi kamu pelajari juga tugas dan tanggung jawabnya seperti apa, kerjaannya kira-kira gimana, benefitnya apa, hak dan kewajiban itu kamu pelajari dan lain-lain. Dari teknik komunikasi kamu juga belajar gitu. Kamu mau jadi frontliner, komunikasi itu ada yang verbal, ada yang non verbal. Ya, verbalnya ya semua kan, pronunciation, accentuation dan lain-lain gitu yang verbal gitu. Tapi yang non verbalnya ada nggak ada, itu biar caramu berpenampilan ya. Gitu. Mau nanti interview online atau offline sama aja gitu kan. Rapi nggak pakaiannya nanti, wangi enggak gitu-gitu ya. Cara menyampaikannya enak enggak dan lain. Jangan kayak begini. Pada saat ngobrol gimana natap mata audiens enggak dan lain-lain seperti itu. Itu teknis sekali. Dan itu dipelajarinya dengan cara praktek. Nggak bisa dengan cara baca. Apalagi kamu kebanyakan gitu ya, orang yang setelah wisuda itu interaksi dengan orang lain tuh mendadak menurun. Misalkan kayak, ya teman-temanku udah balik ke daerahnya masing-masing, atau aku udah ngerantau gitu. Jadi orang di sekitar kamu tuh jadi sedikit. Artinya jumlah orang yang kamu berinteraksi itu berkurang gitu. Biasanya kamu berinteraksi sama banyak orang, sekarang lebih sedikit. Nah, hal semacam itu kamu harus mikirin cara biar saya tuh tetap bisa praktek, bisa ngomong gitu. Cara gimana ya? Misalkan di record aja ngomong sendiri, ntar di play gitu. Atau kamu nge-video call teman A, nanti teman B, teman C buat latihan gitu. Yang penting ngomong itu butuh praktek. Makanya pada saat interview itu unsurnya 2, dari unsur komunikasinya dan materinya, ya kan? Komunikasinya kamu pelajari secara praktek, materinya kamu riset dulu. Soal jurusannya, soal posisi yang dilamar, riset ya kan? Soal perusahaannya riset gitu. Soal pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan, riset. Ini dikombinasikan. Nanti akhirnya kamu bisa menjawab dengan enak gitu. Gitu. Caranya kayak gitu ya, Sis ya. Oke, kalau di interview kayak gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Aku sementara yang general gitu dulu ya. Habis ini aku masuk yang spesifik gitu. Ada lagi nggak yang sifatnya umum? Belum? Belum Oke, ada. belum? Oke, sekarang aku masuk ke yang spesifik ya. Kita bahas CV dan LinkedIn-mu ya. Oke.